Begini, persoalan persoalan konflik ini sekali lagi ini kan persoalan antar negara besar. Pasti mereka akan rebutan pengaruh juga. Pasti nanti semua pihak yang sedang berkepentingan di sana itu akan rebutan pengaruh, dan negara sebesar Indonesia apalagi punya kepemimpinan di G20 pasti juga akan ditarik-tarik. Jadi kita berharap memang positioning Indonesia ini dijaga dengan hati-hati, bahkan jangan pasif, tapi ya namanya bebas aktif ya, proaktif untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi konflik itu lebih baik. Karena pasti kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh berbagai pihak itu untuk menarik semua pihak itu ke sisinya ya. Sekarang ini perangnya kan sudah tidak terbatas perang militer, tapi juga perang cyber. Jadi sudah hybrid ya perangnya. Nah, kita tidak ingin nanti infrastruktur cyber kita itu juga menjadi ajang perang di antara berbagai pihak yang terlibat di situ. Nah, maka ya walaupun kita ini tidak secara langsung terpengaruh, tapi boleh jadi ya karena sikap-sikap yang kita ambil mungkin dirasa kurang pas, boleh jadi kena eksesnya. Maka sekali lagi lebih baik sikap kita itu proaktif untuk meredakan ketegangan daripada kita sekedar pasif menunggu toh kita tidak terlibat. Saya ingin menambahkan sedikit ya. Jadi walaupun kita ini secara langsung tidak terpengaruh, tetapi kita jangan lupa bahwa secara ekonomi kita tetap akan terpengaruh ya. Sekarang ini misalnya bahan pangan, kedelai, minyak nabati, minyak sawit ya, itu sudah mulai mengalami kenaikan harga. Bukan hanya itu, ke depan saya kira immediate ya, jadi dalam waktu yang sangat dekat itu gandum misalnya. Ukraina ini kan bersama dengan Rusia salah dua penghasil gandum terbesar dunia, eksportir terbesar gandum ya dua negara ini. Jadi makanan orang Indonesia ini kan sudah walaupun nasi yang pokok, tapi sudah mulai bergeser juga ke gandum menjadi makanan kedua. Ada mie instan, ada gorengan. Jadi penjual gorengan sekarang ini paling kasihan karena harga tempe mahal, harga tahu mahal, minyak goreng mahal, gandum pun naik harganya gitu. Jadi khawatir ini akan berpengaruh terhadap sektor informal dan itu akan luar biasa jumlahnya. Gitu. Belum lagi dari energi, jangan lupa bahwa Indonesia itu net importir loh. Sekarang ini minyak dan gas itu. Jadi walaupun dapat keuntungan ekspor karena kenaikan harga, tapi nanti rakyat Indonesia secara keseluruhan akan menanggung kenaikan harga BBM juga gitu. Jadi income APBN-nya memang dapat tambahan, tapi beban rakyat akan makin tinggi. Jadi beban rakyat itu coba bayangin, kedelai naik, tahu tempe naik, minyak goreng naik, tepung naik, kemudian BBM naik. Inflasi secara keseluruhan itu akan berat, sehingga kalau toh misalnya rakyat Indonesia ini pendapatannya tidak terganggu, tapi nilai belinya itu sudah akan mengalami gangguan yang besar akibat dari secara tidak langsung dari perang yang terjadi di sana. Jadi rakyat kita juga akan menjadi makin sulit. Nah, apalagi kalau fokusnya pemerintah seluruh pembangunan dan alokasi uang dipakai untuk mindahin ibu kota ke IKN, Pak, ini akan berat bagi rakyat umum. Jadi memang ya sebaiknya pemerintah Indonesia berperan aktif untuk ikut meredakan konflik yang ada di Ukraina ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.